ini kesempatan yang sangat baik di apa namanya, di saat-saat seperti ini, karena Mbah Nun memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Itu karena Mbah Nun sangat mencintai teman-teman, dan tentu juga teman-teman senantiasa mencintai Mbah Nun, merindukan Mbah Nun, sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan respon atas pertanyaan Anda. Nah, kalau saya dan teman-teman ini kan malah sungkan nih mau tanya langsung sama Mbah Nun. Itu kalau saya punya masalah itu tak simpen dewe, aku ora enak ya. Kenapa? Khawatir nanti menambahi pikiran atau beban. Jadi, tapi sebenarnya setiap orang sebaiknya seperti itu, karena saya bukan Tuhan, bukan Rasulullah. Jadi setiap orang harus punya kedaulatan atas dirinya masing-masing, atas hidupnya masing-masing. Maka dia oleh Allah juga akan dibukakan pintu untuk mendapatkan kedaulatan ilmu untuk menjawab problem-problem atau masalah-masalah itu. Jadi saya kan hanya salah satu terminal kecil, gitu. Teman-teman, terima kasih Anda sudah mengirimkan pertanyaan yang itu juga tentu mencerminkan pergulatan di dalam pikiran teman-teman yang ingin mencari apa namanya suluh atau mencari sedikit panduan dari Mbah Nun untuk Anda berjalan lebih jauh dan menarik sebenarnya. Kalau yang paling gampang itu punya problem apa, buka Quran. Oh ya. Buka Qurannya jangan pakai cara akademis, buka aja dengan hati ikhlas, dengan hati berharap kepada Allah, buka aja. Merem gitu misalnya. Iya, merem set gitu. Biak gitu. Nah, nanti kan ada mekanisme berpikir, merenung, analisis, komprehensi, dialektika dan seterusnya di pikiran kita, sehingga nanti Allah akan membimbing kita menuju tetesan atau akik dari solusi itu kan gitu. Oke. Jadi kita bikin makyah ini tidak untuk mendapatkan pengikut, tetapi untuk membangun sebisa-bisa mungkin manusia yang punya kedaulatan, yang mandiri atas dirinya sendiri, sampai ke tingkat aksani takwim, sampai ke tingkat insan kamil pada suatu hari untuk dirinya masing-masing, sehingga dia tidak lagi mengeluh tentang negaranya, mengeluh tentang pemerintahnya, karena dia sendiri memiliki perspektif kehidupannya dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan alam semesta dan sesama manusia. Jadi negara menjadi sekunder, pemerintah dan dunia menjadi sekunder, karena yang utama adalah hubunganmu dengan Allah. Nah, hubungan dengan Allah ini nanti kan urusannya hisab ya. Dihitung, di totalan. Nah, hisab ini dalam terminologinya Allah, dalam idiom yang diciptakan oleh ayat Allah, bukan sesuatu yang akan menjadi resiko dari hidup kita, tapi bahkan harus menjadi sesuatu yang kita mengharapkannya. Karena kita nanti dihisab oleh Allah itu bukan hanya kita mendapat resiko, tapi kita memang mengharapkan itu. Yarjuna. Kita mengharapkan hisab, jadi kita sangat butuh hisab Allah. Nah, hisab Allah itu tidak kepada hasilmu apa, kamu sarjana atau bukan, kamu telah melakukan apa. Yang dihisab oleh Allah adalah satu, ketepatan niat kita dalam hidup ini. Nomor dua, kamu sudah ngetih atau sudah berkeringat sejauh apa, sedahsyat apa, setotal apa untuk menjalankan hubunganmu dengan Allah itu dalam kehidupan, kepada alam maupun kepada sesama itu manusia. Juga berlaku misalnya di dalam orang mencari ilmu juga, getihnya itu juga ini kan di surah An-Naba kan Allah mengatakan innahum kanu la yarjuna hisaban. Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan, tidak mendambakan hisab. Meskipun terjemahnya di sini tidak takut kepada hisab. Tapi saya menerjemahkannya layar juna itu artinya yarju itu kan ngarep-arep. Jadi kita itu ngarep-arep. Bukan kita terancam oleh hisab Allah, tapi kita memang mengharapkan hisab Allah. Sebab karena kalau kamu berbuat baik 10, belum tentu umat manusia mengakui 1 dari 10 itu. Bahkan dari 1000 belum tentu baikmu itu diakui manusia. Sementara manusia punya tradisi, kalau kamu jelek 1 kali, itu diseribukan oleh umat manusia. Kamu dirasani, kamu dikutuk, tidak habis-habis, kamu di ngersulani, apa dipaido atau diapapun, digeremengi, dionek-onek, dimaki, dibully, di segala macam, hanya dengan 1 kesalahan, tanpa mereka mau memperhatikan 900 kebaikan yang kita
Sementara kalau Allah dzarratin khaira yarah, satu biji sel, serbuk kecil, satu padi nek cara Jawa, padi sak gelepung kebaikan itu Allah menghitungnya. Makanya hisab Allah, perhitungan Allah atas hidup kita itu bukan ancaman yang menjadi resiko dari hidup, tetapi sesuatu yang justru kita harapkan. Bayangin kalau nggak ada hisab Allah kan, wong manusia tidak bisa melihat kita benar-benar kok. Iya. Kita kan, manusia kan cenderung tidak adil, cenderung curang, cenderung tidak bisa objektif, cenderung tidak lengkap pikirannya di dalam melihat apa-apa. Nah, kalau Allah kan detail dan sangat lembut. Dia agung tapi juga lembut. Jadi agung itu akhirnya melingkupi semua yang pernah kita perbuat dengan segala komprehensi maknanya. Tapi Allah juga begitu lembutnya. Jadi lembut itu satu jenis kebesaran, satu jenis keagungan. Karena kue duwe ati apa sithik wae Allah ngerti dan Allah menghisapnya kan begitu. Nah, maka selalu himpunlah niat-niat baik, itikat baik, tekad-tekad yang baik dalam hidupmu. Syukur Allah ngijabahi untuk supaya kita mampu menjadikannya perbuatan dengan tangan kita, kaki kita, mulut kita dan semuanya. Kalau tidak Allah sudah mencintaimu karena niat baikmu itu kan gitu.